anak-anak kelas 2 yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak sehat? Anak-anak semangat? Iya, bagus. Anak-anak, jangan lupa sebelum belajar, anak-anak mengisi presensi, anak-anak menggunakan seragam sekolah, dan jangan lupa sarapan ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Semangat anak-anak! Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu tema yang ke-7, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, yaitu siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menentukan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu. Dan yang terakhir, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar. Nah, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Sekarang anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, di sini adalah gambar di mana Siti dan anak-anak kelas 2 sedang berkunjung ke kebun binatang. Nah, di kebun binatang, Siti menemui banyak sekali binatang-binatang. Dan di sini Siti pada gambar ini terlihat bahwa Siti sedang memberi makan 2 ekor rusa. Nah, Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Jadi wortel yang diberi Siti ada 4 buah dan diberikan kepada 1 ekor rusa jantan dan 1 ekor rusa betina. Masing-masing diberikan 2 wortel. Nah, selanjutnya rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina juga mendapat setengah bagian. Setengah bagian dari 4 itu adalah 2. Jadi ini ada 4 wortel, diberikan setengah bagian, jadi 4 dibagi 2. Jadi masing-masing mendapat 2 buah. Pecahannya yaitu setengah atau 1/2 atau 1/2. Sampai di sini mengerti ya anak-anak? Nah, kita lanjut. Sedangkan siswa lainnya membagi wortel sesuai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. 1/2 tadi 1/2 atau setengah dari 4 bagian. Sekarang di sini ada 6 wortel, akan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi 6 wortel dibagi 2, jadi masing-masing mendapat 3 buah wortel. Pecahannya yaitu 1/2 atau setengah atau 1/2 bagian. Nah, sekarang selanjutnya yang 1/3. Ada 6 wortel, akan dibagi menjadi 1, 2, 3 bagian. Nah, 6 wortel dibagi 3, masing-masing mendapat 2. Pecahannya 1/3. Selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wortel akan dibagi menjadi 4 bagian. Nah,
pecahannya berarti 1/4. Nah, 1/4 sama dengan 1/4 8 wortel dibagi 4, dapatnya yaitu masing-masing 2, pecahannya 1/4 karena satu bagian dari 8 ini dibagi menjadi 4 bagian, jadi 1/4. Sampai di sini sudah tahu ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, siswa melengkapi gambar kemudian memasangkan dengan pecahan yang sesuai. Di sini ada satu rusa akan memakan satu bagian daripada gambar wortel ini. Ini rusa memakan yang pertama rusa memakan 1/2. Jadi kalau 1/2 berarti 2 dimakan 1, jadi 1/2. Yang kedua 1/3, jadi 1 dari 3 buah. Nah, yang ini. Dan yang keempat yaitu 1 dari 4 buah. Nah, ini udah benar ya anak-anak. Selanjutnya sampai di sini anak-anak sudah mengerti ya bagaimana memasangkan gambar, bagaimana nilainya dan bagian-bagiannya. Ini termasuk ke dalam pelajaran pembagian ya anak-anak. Selanjutnya, setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, sekarang kita baca cerita atau dongeng tentang persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah, penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara sekuat-kuatnya melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh sehingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi
dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihat, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak." Badak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semua rusak. Aku minta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan amarahnya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusak dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya bersin? Rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, anak-anak, itu tadi cerita yang berjudul persahabatan gajah dan tikus, di mana tikus menawarkan bunga dagangannya yang ajaib, yang baunya sangat wangi sehingga membuat gajah bersin. Dan bersin ini menyebabkan malapetaka. Rumah-rumah hancur, berterbangan atapnya, dan dagangan tikus pun menjadi hancur. Namun gajah datang dan mengakui kesalahannya, dan tikus pun akhirnya juga mengakui bahwa itu tidak semata-mata hanya salah gajah. Jadi ketika kita bersalah kepada orang lain, kita mengakui dan kita memaafkan, kita meminta maaf dan kita memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kita dapat hidup saling menghargai, hidup rukun, damai, tentram, dan aman. Ya anak-anak, karena kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, anak-anak, di dalam dongeng ini ada beberapa kata sapaan yang dapat kita lihat dan kita pelajari. Yang pertama, kalimat bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan. Perhatikan kata yang di garis bawah itu merupakan kata sapaan. Jadi pada kalimat yang pertama kata sapaannya yaitu tuan. Yang kedua pada kalimat tentu saja tuanku, silakan. Nah, pada kalimat kedua ini perhatikan kembali kata yang di garis bawahi yaitu tuan. Jadi kalimat yang kedua ini kata sapaannya yaitu tuan.
Yang ketiga, tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Jadi kata sapaan pada kalimat yang ketiga ini yaitu mu. Nah, mungkin masih banyak lagi kata sapaan. Ibu percaya bahwa anak-anak sudah mengerti tentang penggunaan kata sapaan dalam sebuah dongeng ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang terakhir, aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Nah, pada kalimat yang keempat ini kita lihat kata yang digaris bawahi yaitu kau. Jadi kata sapaan pada kalimat keempat ini yaitu kau. Terakhir, saya hanya bersin tuan. Kalimat kelima ini kata sapaannya sama seperti kalimat kedua dan kalimat pertama yaitu tuan. Nah, ini materi kata sapaan. Selanjutnya, menyapa pengunjung-pengunjung. Nah, di kebun binatang, Siti dan teman-temannya menyapa pengunjung yang ada di sana. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti menyapa beberapa pengunjung. Nih, terlihat pada gambar bahwa Siti sedang menyapa beberapa pengunjung yang ada di kebun binatang. Dikatakan bahwa pengunjungnya berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kata sapaan biasanya yang digunakan yaitu selamat sore Beria. Nah, kalau kalimat selamat sore Beria ini berarti kata sapaannya Beria. Yang kedua, Joko, dari mana asalmu? Kata sapaannya yaitu Joko. Madin, apa kegemaranmu? Kata sapaannya yaitu Madin. Nah, di sini kita perlu sekali ya anak-anak menyapa orang lain agar kita dapat mengenal, serta mengenal kita dapat bermain bersama dengan rukun. Selanjutnya, setelah menyapa, mereka berkenalan dan akhirnya mereka mengetahui teman-teman dan pengunjung-pengunjungnya dari mana gitu. Nah, Beria itu dari Madura. Madura ini sukunya yaitu suku Madura. Asep dari Bandung. Bandung ini suku Sunda. Joko dari Solo. Joko dari Solo, suku Jawa, dan Madin dari Jakarta yaitu suku Betawi. Dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa suku, jadi Indonesia memiliki keberagaman suku. Nah, perbedaan asal daerah tidak membuat kita dan mereka saling berselisih. Mereka tetap hidup rukun dan saling menghargai. Mereka tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Mereka juga tolong-menolong saat teman lain membutuhkan bantuan. Nah, anak-anak di sekolah kita pasti memiliki teman yang berbeda suku dengan kita. Namun perbedaan ini bukan membuat kita menjadi berselisih. Namun kita saling menghormati, saling menghargai, hidup rukun dan menganggap bahwa perbedaan ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Selanjutnya anak-anak, Siti membagi kelompok menjadi setengah, sepertiga, dan seperempat bagian untuk mengunjungi tempat-tempat karena kebun binatangnya sangat luas, jadi dibagi menjadi setengah, sepertiga, dan seperempat bagian tergantung. Ada beberapa. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 yaitu jadi
36 dibagi 2, berarti setengah bagiannya adalah 18. Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah berarti 36 dibagi 3, yaitu 12. Seperempat bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 4, yaitu 9. Sampai di sini tahu ya anak-anak tentang pembagian pecahan? Iya, kasih untuk perhatian anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anak dapat mengerti, anak-anak dapat memahami, sehingga anak-anak dapat mengerjakan soal dengan baik. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Puji Tuhan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak tetap semangat. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak di hari ini dan di kemudian hari. Ibu akhiri, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.